Baik, saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Maleaki. Kita membaca pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Mulai dari ucapan ilahi, nanti ada perikop Tuhan mengasihi Israel. Kita langsung ke ayat 2-nya nanti. Baik, bersama-sama ayat 1, 1, 2, 3. Ucapan ilahi. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar, sampai di luar daerah Israel. Demikian pembacaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Maleaki ini adalah nabi yang terakhir di dalam Perjanjian Lama. Kemudian dia melayani itu setelah bangsa Yehuda itu mereka kembali daripada pembuangan. Jadi Maleaki kita lihat bahwa ini nabi yang terakhir. Nanti setelah Maleaki, Alkitab catat bahwa Tuhan tidak kirim lagi nabi. Tuhan tidak utus lagi seorang hambanya untuk memberitakan firman Tuhan selama kurang lebih 400 tahun. Jadi Maleaki itu nabi yang terakhir di Perjanjian Lama dan kitab yang terakhir di Perjanjian Lama. Setelah itu kita lihat ada masa gelap, ada masa diam. Tidak satu orang pun Tuhan utus nabi ke tengah-tengah umatnya. Dan di dalam masa diam 400 tahun itu, mereka bertanya-tanya, mereka menanti-nantikan. Sampai nanti di dalam perjanjian baru ketika Yohanes Pembaptis tampil atau berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Waktu Yohanes Pembaptis muncul, orang bertanya, inikah Mesias yang dijanjikan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, nah, jadi Maleaki melayani itu ketika bangsa Yehuda kembali dari pembuangan di Babel. Nah, kita ingat bahwa Raja Israel yang pertama itu Saul, dia memimpin umatnya. Setelah Saul, Tuhan pilih lagi Daud memimpin umatnya, bangsa Israel itu. Setelah Daud kemudian siapa? Salomo anaknya ya. Setelah Salomo mati, Alkitab catat bahwa kerajaan Israel itu pecah menjadi dua. Yang di bagian utara itu disebut kerajaan Israel, ada 10 suku. Kemudian di bagian selatan itu ada kerajaan Yehuda, hanya 2 suku. Nah, kerajaan Yehuda ini kita lihat dengan kerajaan Israel bagian utara, sama-sama mereka memberontak kepada Tuhan. Sama-sama mereka tidak berpegang kepada perjanjian dengan Allah. Itu sebabnya kerajaan Israel dihukum oleh Tuhan ke dalam pembuangan. Kerajaan utara juga dihukum dan dibuang ke dalam pembuangan. Nah, di dalam kitab Maleaki ini bicara tentang bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda, kerajaan yang selatan itu, yang dibuang ke Babel. Berapa lama? Selama 70 tahun. Setelah genap 70 tahun, maka Tuhan membawa mereka kembali
ke tanah perjanjian itu. Nah, nanti kita lihat bahwa waktu Tuhan membawa mereka kembali itu ada Ezra, ada Nehemia, ada Bupati Serubabel itu yang menyertai mereka pulang ke tanah perjanjian. Lalu ada beberapa nabi juga yang Tuhan utus setelah masa pembuangan itu. Salah satunya adalah Maleaki. Dan Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa tatkala Tuhan utus Maleaki ini, waktu Israel itu pulang dari pembuangan, Alkitab catat bahwa ketika Ezra berdiri membacakan hukum Taurat, semua bangsa itu mereka menangis keras-keras. Kenapa? Karena selama 70 tahun mereka tidak pernah ibadah, mereka tidak pernah sembahyang, mereka tidak pernah mendengar Taurat itu dibacakan. Dan ketika Tuhan bawa mereka pulang, mereka kembali. Nah, ini seperti suatu pemulihan yang terjadi. Ezra baca, semua orang menangis dengan keras-keras. Mereka mungkin ada sukacita, ada bahagia dan sebagainya. Jadi kita lihat mereka seperti senangnya luar biasa. Dan ketika mereka kembali, apakah sudah terjadi pemulihan, sudah terjadi kebangunan rohani, pembaharuan terjadi? Rupanya tidak, Bapak Ibu Saudara. Walaupun tatkala Taurat itu dibacakan, mereka mendengarnya, mereka bersedih, mereka menangis kuat-kuat. Karena apa? Ezra membaca kitab itu, kitab tentang apa? Tentang hukum, tentang peraturan-peraturan Tuhan. Mereka menangis karena mereka tahu kenapa 70 tahun di Babel. Karena memang mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka tidak lagi hidup seperti yang Tuhan mau. Dan Tuhan izinkan mereka ada di pembuangan. Itu sebabnya di dalam kitab Maleaki, Bapak Ibu lihat di dalam pasal 1 ini mulai ayat 6 sampai ayat 14 itu pencemaran korban-korban. Di dalam pasal 2 itu murka Tuhan terhadap para imam. Terus nanti ada kawin campur dan perceraian. Lalu dalam pasal 3 itu ada pembayaran persepuluhan yang menyenangkan Tuhan. Dan kemudian kemenangan terakhir, lalu pasal 4 itu tutup dengan hari Tuhan. Ini berisi dengan kecaman, kemudian berisi dengan teguran-teguran. Kenapa? Karena para imam, Alkitab catat bahwa imam tidak lagi mempersembahkan korban, bukan lagi korban yang terbaik. Padahal kita tahu Tuhan minta itu adalah korban yang terbaik. Kalau itu domba yang sehat, domba yang tidak ada cacat celah, tidak sakit-sakit, tidak kurus, tidak ada penyakit, noda dan lain sebagainya. Tetapi yang terjadi di dalam kitab Maleaki, imam itu dia terima semua persembahan. Umat datang membawa korban-korban mereka, binatang-binatang yang tidak lagi seperti yang Tuhan mau. Itu sebabnya Maleaki Tuhan utus, kau pergi dan tegur semua imam-imam. Kenapa? Karena mereka mempersembahkan bukan korban yang terbaik kepada Tuhan. Mereka tahu umat bawa korban binatang yang cacat, binatang yang sakit-sakitan, binatang yang sudah ditangkap oleh binatang buas. Daripada nanti dibuang, lebih baik ini persembahkan saja kepada Tuhan. Mereka berkata, Tuhan kami beri yang terbaik. Tapi buktinya mereka bawa korban-korban justru yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Maleaki Tuhan bilang, pergi dan tegur para imam-imam yang ada, yang melayani. Kemudian tidak hanya para imam, orang Lewi juga Tuhan bilang tegur mereka. Karena apa? Mereka melayani tidak lagi di dalam kebenaran. Mereka tidak lagi melayani dengan sukacita, dengan kesungguhan hati. Tetapi mereka melayani dengan terpaksa, melayani dengan beban yang berat, tidak ada sukacita. Itu sebabnya Tuhan bilang, mereka harus dimurnikan. Karena melayani tidak di dalam kebenaran. Lalu tidak hanya para imam, para Lewi, tetapi juga orang-orang Yahudi. Umat itu apa yang terjadi? Terjadi kawin campur, terjadi perceraian. Mereka hidup tidak lagi sebagaimana yang Tuhan kehendaki.
Mereka tinggalkan pasangan yang pertama. Mereka cari lagi. Dan lihat Tuhan marahnya luar biasa. Dan banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dan semua teguran-teguran kecaman itu, perhatikan bahwa semua itu berhubungan dengan ibadah. Tuhan tegur, Tuhan marah. Kenapa? Karena semua penyimpangan itu terjadi berhubungan dengan ibadah. Ibadah yang dijalankan, kita lihat Tuhan tidak senang, Tuhan tidak suka. Karena apa? Mereka tidak lagi menghormati Tuhan, mereka tidak lagi memuliakan Tuhan. Justru mereka sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Bapak Ibu Saudara, tetapi menarik, walaupun kitab ini isinya itu kecaman, teguran, tetapi di dalam pasal 1 ini perhatikan, Tuhan mulai dengan, Maliaki mulai dengan satu pernyataan Tuhan. Perhatikan di dalam ayat 2 itu ya. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Wah, kenapa di tengah-tengah kecaman Tuhan, tetapi Tuhan Maliaki memulai itu dengan satu pernyataan daripada Tuhan. Aku mengasihi kamu, mengasihi engkau, mengasihi bangsa Yehuda itu. Nah, jadi sebelum Tuhan memberikan kecaman, memberikan teguran, tetapi dia mulai dengan satu pernyataan kasih yang begitu hebat, kasih yang begitu luar biasa, bahwa aku mengasihi kamu. Lalu nanti lihat bahwa ada kecaman, ada teguran. Nanti lagi Maliaki dia tutup di pasal 4 tentang janji kedatangan seorang Mesias itu. Karena apa? Perhatikan di pasal 4 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Berkata demikian, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi perhatikan, di awal dia mulai dengan pernyataan kasih Tuhan kepada umatnya. Lalu dia tutup dengan janji Tuhan bahwa akan mengutus seorang Mesias, seorang nabi yang akan mengadakan pemulihan, transformasi, satu kebangkitan rohani di tengah-tengah umatnya. Karena apa? Hati bapa akan dipulihkan, hati anak-anak dipulihkan. Nah, ini bicara tentang pemulihan bapa dengan anak, relasi-relasi di dalam keluarga dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kenapa dimulai dengan pernyataan aku mengasihi kamu? Perhatikan Bapak Ibu Saudara, semua kecaman, semua teguran itu berhubungan dengan ibadah. Lalu dimulai dengan satu pernyataan yang luar biasa, yaitu aku mengasihi kamu. Nah, perhatikan bahwa kenapa kita datang beribadah. Apa alasan kita ibadah, kita sembahyang? Menurut Bapak Ibu, apa alasan kita beribadah? Apakah kita beribadah supaya kita dapat berkat, kita diberkati? Kita pergi ke ibadah supaya mengurasi rasa bersalah kita lah. Karena kalau tidak ibadah nanti rasa macam bagaimana begitu. Jadi pergi ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau itu motivasi kita, sebenarnya itu motivasi yang salah. Kenapa? Karena salah satu alasan kita beribadah kepada Tuhan, karena kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Bahwasanya Allah itu mengasihi kita. Dia mengasihi hidup kita luar biasa. Itu sebabnya kita beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Kenapa kita beribadah? Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah memberkati hidup kita. Memberkati hari-hari hidup kita. Tuhan sudah berkati. Ada banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup kita. Ada banyak perkara-perkara yang Tuhan buat, yang Tuhan kerjakan terjadi di dalam hidup kita.
Itu sebabnya kita mau datang dan memuji Dia. Kita mau datang dan menyatakan syukur kita kepadanya. Karena Dia begitu hebat. Karena Dia terlalu baik. Karena Dia mengasihi kita. Nah, itu sebenarnya dasar kita beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah mengalami kasih-Nya. Kita sudah merasakan kebaikannya. Dan kita sudah melihat segala yang baik yang Tuhan buat, Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi ibadah itu sebenarnya hanya respon saja. Respon daripada manusia yang sudah mengalami kasih Tuhan. Tetapi perhatikan bahwa kalau kita tidak mengalami kasih Tuhan, kalau kita tidak memahaminya, kita tidak melihatnya, kita tidak merasakannya, maka apa yang terjadi? Kita akan biasa-biasa saja. Untuk apa kita sembahyang? Sembahyang pun ya kalau sempat, kalau saya mau, kalau hati baik, kalau lagi moodnya lah, saya pergi sembahyang. Tapi kan banyak masalah, banyak persoalan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Kenapa kita ibadah? Karena memang Tuhan itu sudah terlalu baik bagi kita. Kita yang sudah tenggelam dalam lumpur dosa, kita yang sudah terikat menjadi hamba dosa itu, Tuhan sudah lepaskan kita. Dia sudah angkat kita, Dia sudah selamatkan kita, Dia memulihkan kita. Kita yang tadinya adalah sebagai setrunya Tuhan, sekarang kita menjadi anak-anak Allah. Luar biasa, menjadi umatnya, menjadi pilihannya. Ini luar biasa. Kalau kita menyadari betapa kasih Tuhan yang hebat, kita akan bersyukur sekali kepada Tuhan. Semua yang terjadi kita bilang, itu kecil. Dosa saya diampuni saja, saya bersyukur luar biasa. Saya bisa diterima, dilayakkan menjadi anak Allah, itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau itu dasar kita melayani Tuhan, kita menyembah Tuhan, ibadah kepada Tuhan, itu ibadah yang benar. Perhatikan bahwa di dalam pembacaan kita tadi, Yehuda ini, perhatikan malaikat berkata bahwa aku mengasihi kamu firman Tuhan. Lalu mereka berkata, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Wow, mereka bilang begini, Tuhan mengasihi kami. Dengan cara bagaimana Tuhan mengasihi kami? Kami tidak merasakan Tuhan mengasihi kami. Makanya perhatikan bahwa waktu malaikat bilang Tuhan mengasihi kamu, mereka bilang dengan cara apa Tuhan mengasihi kami? Mereka perhatikan bahwa bangsa Yehuda, mereka seperti tidak mengalami kasih Tuhan. Makanya apa? Mereka mempertanyakan dengan cara bagaimana Tuhan mengasihi kami. Ini heran sekali Bapak Ibu Saudara. Umat yang sudah Tuhan pilih dengan luar biasa, tapi mereka berkata bahwa dengan cara bagaimana? Kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi kami, Tuhan itu ada untuk kami, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu punya janji-janji yang hebat atas kami. Buktinya apa? Dengan cara bagaimana Dia mengasihi kami. Kami tidak melihat itu, kami tidak merasakan itu, kami tidak mengalami kasih Tuhan dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengalami kasih Tuhan, kalau kita belum mengalaminya, belum merasakannya, perhatikan bahwa kita akan beribadah itu dengan sembarangan. Asal-asalan saja kita ibadah, kita sembahyang, kita cari Tuhan. Kalau waktunya baik, kalau saya senang, kalau saya mau, kalau saya sempat, kalau tidak ada masalah, kalau Tuhan berkati saya dulu, baru saya nanti ibadah sembahyang, cari Tuhan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, itu sebabnya perhatikan bahwa banyak pelanggaran-pelanggaran, penyimpangan-penyimpangan yang mereka buat di dalam ibadah mereka. Kenapa? Karena memang mereka meragukan kasih Tuhan. Betulkah Tuhan mengasihi kami? Itu sebabnya Maleakhi mulai dengan satu pernyataan ilahi bahwa aku mengasihi kamu.
Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa kasih Tuhan di sini ada dua aspek ya. Aspek yang pertama itu kasih yang Tuhan tunjukkan kepada bangsa Yehuda ini, yaitu kasih yang setia. Nah, kasih yang setia. Walaupun mereka tanya, cara bagaimana Tuhan mengasihi kami? Kami tidak tahu, kami tidak lihat. Perhatikan Bapak Ibu, kenapa pertanyaan ini ada dalam pikiran mereka? Mereka mempertanyakan, Tuhan itu adakah tidak? Tuhan itu mengasihi kami kah tidak? Tuhan itu ada di mana? Kenapa mereka mempertanyakan ini? Perhatikan bahwa mungkin mereka salah memahami kasih Tuhan. Mereka mungkin salah mempersepsikan tentang kasih Tuhan. Itu sebabnya perhatikan waktu mereka pulang dari pembuangan di Babel, mungkin mereka pikir, oh luar biasa, Tuhan akan pulihkan kami. Kami akan menjadi bangsa yang besar, kami akan jadi bangsa yang terkenal, kami akan membangun kembali bait Allah yang rata dengan tanah, bahkan bangun lagi lebih besar lagi. Tetapi fakta kenyataan apa? Kenyataan tidak seperti itu. Mereka masih ada di dalam bayang-bayang penjajahan, penguasaan daripada bangsa Persia nanti. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya mereka bilang, kalau Tuhan mengasihi kami, kenapa kami hidup seperti ini? Kenapa kami hidup berantakan seperti ini? Kenapa hidup kami kacau balau seperti ini? Kami ditawanlah pulang juga tidak seperti yang kami harapkan, tidak seperti yang kami bayangkan. Itu sebabnya perhatikan bahwa mereka meragukan kasih Tuhan. Makanya lihat, para imam pun ibadah asal-asalan, para Lewi pun bukan lagi melayani di dalam kebenaran, tidak lagi semangat, tidak lagi serius, tapi menjadi beban yang berat. Lalu kita lihat umat itu apalagi sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam hal ibadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena meragukan kasih Tuhan. Kalau Tuhan itu mengasihi kami, kenapa kami hidup terus terjajah seperti ini? Kami terus ada terbuang seperti itu. Keadaan kami begitu memprihatinkan. Lalu Maleaki datang dan bilang, tidak, Tuhan mengasihi kamu. Lalu perhatikan bahwa Maleaki kasih contoh di situ ya. Demikianlah, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Lalu, bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Maleaki kasih contoh begini. Ya, coba perhatikan bahwa dari kapan Tuhan itu mengasihi kamu. Kalau Bapak Ibu yang belajar tentang bahasa, tenses, waktu itu ya. Nah, rupanya aku mengasihi kamu itu tensesnya adalah perfect tense. Artinya bahwa tindakan itu sudah dilakukan masa lalu dan masih terus dilakukan. Terus sampai sekarang dan terus sampai kepada titik tertentu yang belum diketahui. Jadi pernyataan Allah, aku mengasihi kamu, itu memang dari dulu. Allah nyatakan dari dulu, aku mengasihi kamu. Dan itu terus. Nah, perhatikan di sini Maleaki kasih contoh bahwa dari siapa? Dari Yakub. Siapa Yakub? Yakub itu nenek moyang bapa leluhur Israel. Dari zaman Yakub, Tuhan sudah berkata kepada umatnya, aku mengasihi kamu. Dan sampai kepada zaman Maleaki, Tuhan juga sampaikan, bilang Maleaki kasih tahu mereka, aku mengasihi kamu. Berapa lama Bapak Ibu Saudara? Dari zaman Yakub sampai dari turunan kepada turunan, masa ke masa, waktu ke waktu, generasi ke generasi, sampai kepada zaman Maleaki sudah berapa banyak, berapa tahun? Sudah 1400 tahun. Dan di tahun yang 1400 tahun itu Tuhan juga masih menyatakan, aku mengasihi kamu. Jadi Maleaki mau tunjukkan bahwa kamu bilang dengan cara bagaimana Tuhan mengasihi kamu. Perhatikan, dari Yakub sana Tuhan sudah mengasihi kamu. Sampai sekarang Tuhan mengasihi kamu. Dan itu akan berlanjut perfect sampai ke masa yang belum diketahui. Sampai nanti tergantung konteks itu yang nanti kita lihat. Jadi perhatikan bahwa Tuhan mengasihi mereka
1400 tahun. Apa artinya? Artinya bahwa Allah itu begitu setia kepada umatnya. Allah begitu setia. Jadi mengasihi itu mengasihi dengan setia. Kalau hari ini film-film ya, mengasihi laki-laki dan perempuan. Mereka dua mengasihi artinya sampai maut memisahkan. Itu sebabnya ada film Titanic, ada film Romeo dan Juliet, ada ya kisah-kisah yang lain ya. Tetapi perhatikan bahwa apakah manusia bisa mencintai sampai kepada akhir? Sebenarnya manusia bisa mencintai sampai mencintai dengan setia. Tetapi perhatikan bahwa kasihnya manusia itu terbatas. Ada batasnya, ada ujungnya. Tetapi ketika Allah berkata, aku mengasihi kamu, nah itu dengan kasih yang setia. Berwaktu-waktu lewat, dari masa ke masa, Tuhan bilang dia mengasihi, yaitu mengasihi kasih yang setia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita lihat bahwa siapa bangsa Yehuda sehingga Tuhan bisa menyatakan aku mengasihi kamu. Apakah mereka ini bangsa yang besar, bangsa yang setia kepada Tuhan, bangsa yang ya jaya, bangsa yang gilang gemilang? Tidak. Yehuda ini hanya bangsa yang kecil saja. Hanya berapa suku? Hanya 2 suku saja di Yehuda. Lalu apakah mereka bangsa yang setia kepada Tuhan? Mereka rupanya bangsa yang tidak taat kepada Tuhan. Bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi perhatikan bahwa Allah menyatakan, aku mengasihi kamu. Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah lihat betapa bobroknya mereka ini. Bahwa mereka ini tidak layak, mereka ini tidak pantas lagi untuk mendapatkan kasih yang dari Tuhan itu. Karena kalau dunia hari ini kan bilang, ya setia sampai mati. Artinya yang satu setia kepada yang lain, lalu yang lain juga setia. Artinya saling mengasihi, saling setia satu dengan yang lain. Tapi kalau pasangan yang satu tidak setia, tidak lagi mengasihi, apakah bisa dibilang bisa jalan terus? Tetapi Tuhan di sini perhatikan, dia mengasihi umatnya itu. Dan lihat umatnya itu tidak mengasihi dia. Umatnya itu justru memberontak kepada dia. Umatnya itu justru tidak taat kepada dia. Tapi pernyataannya adalah aku mengasihi kamu. Dan itu kasih yang setia, yang terus menerus, yang bertahan, yang tidak berubah. Kasihnya itu kepada umatnya. Lalu perhatikan kenapa mereka ada di dalam pembuangan. Kalau Tuhan mengasihi, kenapa ada dalam pembuangan? Ya, karena memang mereka tidak lagi taat kepada Tuhan. Mereka memberontak, mereka melawan Tuhan. Itu sebabnya, baik kerajaan di utara, kerajaan di selatan, sama-sama masuk dalam pembuangan. Tuhan hukum mereka di sana. Berapa tahun? 70 tahun. Dan setelah tiba waktunya, Tuhan kembalikan mereka. Tuhan utus orang-orangnya untuk membawa mereka keluar, membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi ada beda atau tidak? Ada beda dengan orang yang tidak ada di dalam relasi dengan Tuhan itu, sama mereka yang ada di dalam Tuhan. Tatkala kita punya relasi dengan Tuhan, dia nyatakan kasihnya itu kasih yang setia kepada kita. Ketika kita membelakangi dia, kita tidak lagi setia, kita tidak lagi taat kepada dia, kita tidak lagi sungguh-sungguh kepada dia. Perhatikan bahwa dia akan tetap mengasihi kita. Tapi jangan heran kalau dia pegang tongkat dan dia mendisiplin kita. Dia akan mendidik kita, dia akan menghajar kita, dia akan membawa kita lagi untuk kembali kepada jalan yang benar. Itu sebabnya Ibrani bilang, anak mana yang tidak dikasih oleh bapaknya? Kalau seorang ayah tidak mengganjari anaknya, itu anak gampangan. Bapak kalau dia tidak tegur anaknya yang buat salah, tidak tahu itu bukan dia puanak mungkin. Mungkin orang puanak. Tapi kalau dia puanak, misalnya dia puanak itu main korek di atas kasur, main korek di dalam kemah-kemah pakai selimut dan lain sebagainya. Atau dia main di dalam baju-baju pakaian.
Orang tua lihat, kok bikin apa? Oh ya main sudah. Pakai minyak tanah lagi. Perhatikan bahwa bapak itu mungkin akan langsung, kasih korek sini. Pergi ke sana. Bapaknya itu akan marah luar biasa. Berapa kali terjadi kebakaran kita lihat. Itu mengerikan. Kenapa? Jangan main-main dengan api. Kalau orang tua lihat anak main api, dia kasih tinggal, dia bilang, nah jangan main luar, main di dalam saja. Wah, ini rencana jahat. Nah, demikian dengan Tuhan. Dia mengasihi kita dengan kasih yang setia. Tetapi perhatikan bahwa aspek di mana dia menegur, dia mendisiplin kita, dia memurnikan kita, semua itu ada di dalam kasih-Nya. Nah, jadi Allah mengasihi kita, perhatikan bahwa dengan kasih yang setia. Lalu yang kedua, perhatikan bahwa dia mengasihi kita itu dengan berdaulat. Berdaulat artinya yang pertama kita lihat bahwa dia memiliki kita itu dengan bebas. Kenapa ya Maliaki dia bilang mulainya dari Yakub? Kenapa tidak langsung dari Abraham? Karena Abraham, Ishak baru Yakub. Kenapa tidak bilang saja Allah mengasihi itu dari Abraham? Tapi di sini dia mulai dari Yakub. Baru ada Esau lagi. Artinya bahwa Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau tunjukkan bahwa dia mengasihi itu dengan bebas. Artinya dia memilih siapa saja yang dia mau pilih. Itu sebabnya ada Esau, kemudian ada Yakub. Perhatikan bahwa waktu Ishak punya istri siapa nih? Ribka ya. Ribka tidak bisa mengandung. Lalu Ishak berdoa kepada Tuhan. Tuhan membuka kandungannya. Lalu Alkitab mencatat bahwa Ribka itu waktu Tuhan kasih jawaban doa itu, dia merasa bahwa aduh perutnya ini sakitnya hebat sekali. Karena apa? Anak di dalam perutnya itu seperti baku tendang. Mereka seperti bakulai satu dengan yang lain. Lalu dia bergumul, dia datang kepada Tuhan. Dia bertanya, Tuhan kenapa kau sudah kasih anak baru saya punya perut ini sakit sampai lebih baik sama mati. Itu Kejadian 25. Bapak Ibu, lalu Tuhan bilang kepada Ribka, lihat bahwa di dalam kandunganmu itu ada 2 orang anak. Dan dari 2 orang anak ini akan muncul 2 bangsa yang besar. Tetapi perhatikan bahwa anak yang sulung itu akan menjadi hamba kepada anak yang bungsu. Esau itu akan menjadi hamba kepada Yakub kakaknya, adiknya. Dan perhatikan bahwa Tuhan kenapa berbuat seperti itu? Apakah Yakub lebih baik daripada Esau? Esau lebih lebih buruk daripada Yakub? Nanti Paulus kasih tahu di dalam Roma 9 bahwa dasar Tuhan memilih Yakub bukan karena berdasarkan perbuatan baik, bukan karena Yakub itu lebih baik, lebih hebat, lebih berjasa, lebih dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan memilih itu berdasarkan rencananya, berdasarkan kehendaknya, berdasarkan kedaulatannya, berdasarkan kasihnya. Bahkan sebelum Yakub dan Esau lahir, sebelum mereka tahu yang baik, tahu yang jahat, Tuhan sudah memilih salah satu daripada mereka. Nah, ini bicara tentang kasih Tuhan itu dia memilih dengan bebas. Nah, memilih dengan bebas ini bukan berarti ya kita taruh 2 nama di dalam tempat, lalu kita tutup mata, kita goyang-goyang, kita kasih keluar ya, atau kita kasih masuk tangan cari mana yang kita cabut. Oh, rupanya Yakub yang dapat. Bukan seperti itu. Pilih acak ya, tidak. Tuhan pilih pasti ada alasannya. Tapi alasannya itu bukan karena Yakub lebih baik daripada Esau. Bukan. Kenapa? Karena Yakub kita lihat, Yakub juga rusak. Esau rusak. Dua-dua punya kebobrokan, dua-dua itu seperti barang rongsok yang sebenarnya Tuhan tidak layak pilih mereka. Tetapi kenapa Yakub? Artinya bahwa Tuhan memilih dengan bebas siapa yang mau dia pilih untuk dia kasihi. Lalu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, perhatikan bahwa di dalam Efesus 1 ayat 4 kita dipilih, Alkitab catat bahwa kita yang hari ini sebagai anak Tuhan,
Kita dipilih untuk diselamatkan, dipilih untuk mendapatkan anugerah itu dari Tuhan. Kita dipilih itu sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah memilih kita untuk kita diselamatkan, memilih kita untuk kita menjadi umat pilihannya. Bahkan sebelum kita lahir, sejak ada di dalam kekekalan sana, Tuhan sudah memilih kita. Luar biasa. Nah, jadi Allah mengasihi kita dengan kasih yang setia, dengan kasih yang berdaulat. Dia bebas memilih kita. Siapa? Itu sebabnya perhatikan, kenapa hari ini kita bisa percaya kepada Yesus. Kita bisa menjadi anak Allah. Kita bisa menjadi umat ketebusannya. Kenapa? Perhatikan bahwa Tuhan memilih kita untuk diselamatkan bukan karena kita lebih baik, bukan karena kita layak, bukan karena kita punya talenta yang bagus, prestasi yang baik, kita punya kelebihan-kelebihan tertentu, makanya Tuhan jatuh hati sama kita. Tidak ada. Kita punya dengan orang lain, dengan orang yang belum kenal Tuhan, mungkin mereka lebih baik dari kita. Tapi kenapa kita? Kenapa saya? Kenapa Tuhan pilih saya menjadi hamba Tuhan? Kenapa Tuhan memilih Bapak Ibu menjadi melayani Tuhan? Kenapa bisa Tuhan pilih Bapak Ibu Saudara menjadi umatnya Tuhan? Perhatikan bahwa Tuhan tidak sembarang memilih. Dia memilih berdasarkan kasih-Nya, berdasarkan rencananya, berdasarkan kehendaknya, dan bukan karena kita. Tuhan melihat kelebihan kita, melihat kebaikan kita, melihat cantik rupa kita, melihat latar belakang, faktor-faktor X tertentu. Kalau kita menyadari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bilang, Tuhan terima kasih, karena saya sebenarnya tidak layak. Saya ini bukan orang yang terbaik di mata Tuhan, tapi kenapa Tuhan pilih saya untuk diselamatkan? Tuhan pilih saya untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan pilih itu dengan bebas, bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Lalu yang berikutnya, kasih yang berdaulat, perhatikan bahwa itu kasih yang tuntas. Nah, di dalam ayatnya yang ke-3b itu ya. Tetapi benci Esau, sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Apabila Edom berkata kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali runtuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Nah, lihat di sini ya, Edom. Edom itu Esau, dari keturunan Esau. Edom itu juga dihukum oleh Tuhan. Kemudian Yehuda juga dihukum oleh Tuhan, sama-sama dihukum oleh Tuhan. Tetapi perhatikan bahwa Yehuda memang dihukum, tapi nanti Tuhan bawa mereka kembali. Mereka masih tetap ada, mereka masih ada sampai hari ini. Tetapi Edom, perhatikan bahwa mereka dihukum oleh Tuhan, tapi Tuhan tidak pulihkan mereka. Mereka dihukum oleh bangsa-bangsa lain, terus dihukum sampai mereka itu dipunahkan. Mereka habis, mereka tidak ada lagi. Itu sebabnya hari ini kalau tanya, bangsa Edom itu bangsanya yang mana? Sudah tidak ada di dalam dunia hari ini. Di dalam sejarah sudah tidak ada lagi yang namanya bangsa Edom. Kenapa? Karena Tuhan sudah punahkan mereka. Waktu mereka dihukum oleh Tuhan sama-sama, Yehuda dihukum, tapi hukuman Tuhan kepada Yehuda itu bukan halaman yang terakhir. Karena apa? Tuhan masih bawa mereka kembali. Tuhan masih pulihkan mereka. Tapi Edom, waktu Tuhan buang mereka, Tuhan hukum mereka, itu adalah halaman yang terakhir. Dan Tuhan tidak pernah pulihkan Edom sampai hari ini. Makanya perhatikan dalam ayat 3b itu dan seterusnya ya. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Apabila berkata kami membangun, tapi Tuhan bilang aku akan merobohkannya. Artinya bahwa Edom ini sudah kalah telak. Sudah tidak bisa bangkit-bangkit lagi. Bahkan bukan lagi bisa bangkit, memang sudah Tuhan hapuskan bangsa itu. Tidak ada satu orang yang tersisa, Tuhan hapuskan dari muka bumi ini.
Jadi perhatikan bahwa kasih Tuhan yang berdaulat kepada Yakub, kepada Yehuda, perhatikan bahwa kasihnya itu tuntas, bahwa Tuhan akan pelihara mereka sampai kepada akhirnya, sampai kepada kesudahannya. Dan hari ini kita tanya, mana bangsa Yehuda? Masih ada. Bangsanya, keturunannya, generasinya sampai sekarang masih ada. Apakah mereka lebih baik dari Edom? Tidak. Mereka punya catatan-catatan yang lebih buruk daripada Edom. Tetapi perhatikan, kenapa mereka masih ada? Karena mereka ditopang oleh anugerah Tuhan. Mereka ditopang oleh kuasa Tuhan. Tuhan sendiri yang menyatakan, aku mengasihi kamu. Dan Tuhan kasihnya itu terus sampai kepada akhirnya nanti. Nah, kemudian yang ketiga, perhatikan bahwa Tuhan mengasihi dengan berdaulat. Kasihnya itu bersifat universal atau umum seluruh bangsa. Dalam ayat 5 kita baca 2-3. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar Israel. Nah, kasih Tuhan itu universal, bukan hanya untuk Israel, bukan hanya untuk bangsa Yehuda itu, tetapi Tuhan bilang begini, matamu sendiri akan melihat. Artinya bukan hanya mereka lihat, tapi mereka mengalami, mereka tahu, dan mereka akan berkata, mereka akan mengakui bahwa Tuhan itu besar sampai ke mana? Sampai di luar daerah Israel. Artinya bahwa Yehuda, kamu bilang bahwa dengan cara bagaimana Tuhan mengasihi kami. Kebutuhan kami terlalu besar, kasih Tuhan itu terlalu kecil. Kenapa kami seperti ini? Untuk kami saja kasih Tuhan itu kurang, tidak cukup. Kasih Tuhan itu sedikit. Bagaimana untuk kepada orang lain? Tapi perhatikan ayat 5 tutup. Bahwa kamu akan melihat bahwa Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Artinya bahwa Tuhan itu mengasihi segala bangsa. Kasihnya itu cukup bagi Israel, bagi Yehuda, bagi umat pilihannya. Kasihnya juga cukup bagi segala bangsa di dalam dunia. Karena apa? Allah menghendaki supaya segala suku, kaum, bangsa, bahasa, semua itu diselamatkan. Supaya semua berbalik, bertobat, dan datang kepada Tuhan, dan menerima keselamatan. Perhatikan bahwa Tuhan kita itu Tuhan mengasihi segala suku, segala kaum, segala bangsa, segala budaya, segala bahasa. Itu sebabnya kalau orang Kristen itu rasis, kita ini tidak tahu anak Tuhan yang mana. Kenapa? Karena nanti dalam Wahyu berapa itu? Wahyu terakhir. Bahwa nanti ya di depan tahta anak domba itu akan berdiri segala orang dari segala suku, segala bangsa, segala bahasa, berdiri depan tahta anak domba. Mereka akan memuji menyembah Tuhan. Perhatikan bahwa dari segala suku, dari segala kaum, dari segala bahasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah mengalami kasih Tuhan, melihat kuasa Tuhan, kita yang sudah disertai oleh kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan-kemurahan Tuhan, anugerah-anugerah Tuhan. Seharusnya cara kita ibadah itu beda. Cara kita memuji Tuhan itu beda. Cara kita melayani Tuhan itu beda. Kenapa? Karena ibadah kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan, melayani Tuhan, itu adalah respon atas karya Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Kita yang sudah mengalami kasih Tuhan. Tapi kalau kita belum mengalami kasih Tuhan, kita masih ragu-ragu dengan kasih Tuhan. Kita yang mungkin tidak percaya Tuhan itu mengasihi saya. Kita sama seperti bangsa Yehuda. Dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami. Itu sebabnya banyak penyimpangan-penyimpangan di dalam ibadah mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam persembahan-persembahan mereka. Banyak penyimpangan. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami kasih Tuhan. Mereka meragukan kuasa Tuhan, meragukan kemahakuasaan Tuhan. Bapak Ibu ragu dengan Tuhan hari ini? Firman Tuhan bilang, aku mengasihi kamu.